Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Febriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kriteria akreditasi lembaga pendidikan, baik itu dari akreditasi A, B, dan C. Baik, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih sebenarnya akreditasi itu. Nah, akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pihak di luar lembaga tersebut. Apakah lembaga tersebut layak atau tidak layaknya untuk di suatu lembaga pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwasanya akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Adapun penskoran untuk akreditasi A itu skornya mulai dari 91 sampai 100, sedangkan akreditasi B itu nilainya dari 76 sampai 90. Sedangkan akreditasi C itu cukup dari 60 sampai 75%. Maksudnya 75. Sedangkan belum terakreditasi itu kurang dari 60. Nah, kita ketahui bahwasanya ada 8 standar pendidikan nasional yang menjadi tolak ukur dari sebuah akreditasi. Yang pertama adalah standar isi, standar proses, kemudian standar kompetensi lulusan, kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan, kemudian standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Nah, untuk kriteria akreditasi A tentunya sudah memenuhi 8 standar tersebut. Untuk akreditasi A dilihat dari standar isinya. Standar isi itu mencakup lingkup materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal dan jenjang lulusan tertentu. Nah, di standar isi tersebut itu harus ada syarat-syaratnya seperti melengkapi KTSP atau kurikulum, kalender pendidikan, kemudian buku pelajaran, berita acara rapat dan daftar hadir, referensi, kemudian program pengembangan diri, silabus pembelajaran, berita acara pengembangan KTSP, berita acara penetapan KKN. Nah, sedangkan di standar proses itu harus ada RPP, kemudian dokumen perencanaan pemantauan, kemudian ada dokumen laporan, ada dokumen laporan pengawasan, dan ada dokumen tindak lanjut dan hasil evaluasi. Sedangkan yang ketiga, standar kompetensi lulusan itu harus ada RPP-nya, kemudian tugas siswa, tata tertib sekolah, piagam penghargaan siswa, dokumen ujian nasional. Dan yang keempat itu standar pendidikan dan kependidikan yang untuk akreditasi A, yaitu ijazah, adanya ijazah dan sertifikat, dokumen rapat guru, kemudian ada daftar hadir guru selama 1 semester, kemudian sertifikat, ijazah kepala sekolah, surat keterangan, dokumen pengelolaan, pembukuan pengelolaan keuangan, kemudian dokumen surat perjanjian, kemudian dokumen supervisi, ijazah tenaga administrasi, ijazah tenaga perpustakaan. Nah, untuk standar sarana prasarana, tentu setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya.
bahan harus pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Tentunya untuk kriteria akreditasi A tentunya sudah memenuhi dari standar sarana prasarananya. Kemudian dari standar pengelolaannya, satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Kemudian standar untuk akreditasi yang A ini memiliki manajemen yang bagus dan yang baik, sehingga tata pengelolaan di sekolah tersebut tertata dengan rapi, bagus, dan berjalan dengan sesuai dengan tujuan. Kemudian standar penilaian pendidikan yang dilakukan oleh sekolah swasta dan negeri telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi untuk akreditasi A tentunya standar penilaian itu telah mencakupi seluruhnya sehingga mendapat akreditasi A. Tentunya 8 standar tersebut sekolah sudah memenuhi 8 standar. Jadi untuk ciri-ciri ataupun kriteria akreditasi A itu tentunya sudah memiliki syarat-syarat di yang 8 standar akreditasi tersebut. Sedangkan untuk akreditasi B dan C, tentunya akreditasi B itu sudah baik, karena kebanyakan sekolah yang ada di Indonesia ini lebih banyak memiliki akreditasi B. B itu sudah baik. Intinya mungkin dari 8 standar tersebut mereka ada yang lembaga-lembaga tersebut memiliki kekurangan seperti misalnya standar sarana prasarana, tapi di standar kependidikan atau standar isi, standar proses itu sangat bagus dan sangat baik gitu. Sedangkan untuk nilai C banyak kekurangan dari 8 standar sehingga mereka mendapatkan akreditasi C. Baik, sekianlah hasil dari penyampaian penjelasan saya tentang bagaimana kriteria akreditasi A, B, dan C. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.